Dan langsung aja kita ke arah Land of Dawn, di mana tentunya Onyx Philippines dan juga Team Falcons kembali ronde 3. Apa yang akan terjadi tentunya mari kita saksikan bersama-sama. Kelra, waduh, Defy udah ditekan loh. Untung aja. Tapi ini Fanny-nya udah enak banget loh. Fanny dibantuin lagi sama Johan. Sementara sekarang Phil menjadi korban yang pertama. Udah menggunakan flicker juga, itu kerugian loh. Out of position dan ya, sesuai ekspektasi Fanny sangat-sangat berani untuk mencari darah di early game. Enak banget gitu loh Fanny yang udah dibantuin lagi sama Johan. Tepat ya. Ada satu mission dengan mission Aspernya enak banget gitu. Pakai drill juga Johet. Jadi Iya. emang niatnya dari sisi farmnya, dari sisi damage-nya tentunya akan mendapatkan early damage. Ada pergerakan mereka cukup berani untuk langsung maju ke arah depan. Coba lihat King Kong yang sedikit lebih tersiap, tapi King Kong hampir saja. Recon begitu aja. Masih ada kabel untungnya dan terus ada juga Open. Didorong dulu ya Spiro Misery. Super Marco mau tidak mau harus join sedikit guna untuk bisa memberikan sedikit pola bantuan terhadap rekan-rekannya. Pelan-pelan lagi turunkan tempo. Satu first blood yang cukup pagi tadi ya sudah terjadi. Dan kita lihat nih apa dampak selanjutnya. Tentunya kali ini kalau ngomongin Fanny sebenarnya gak harus kontes turtle loh Pak Bulung. Apalagi lawannya Alpha, jadi kita lihat apakah mau mainnya trade ke arah bawah. Tapi kalau dia emang bisa nge-push banget di awal kayak gini, kesempatan bisa terbuka juga dong untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Iya. Makin alfanya tuh kemana-mana, ntar tuh buset dah. Sulit banget. Tampaknya Onyx sih kalau ngeliat dari satapannya mau sih ya. Setapannya mereka mau turtle loh, mereka nggak mau melepaskan turtle ini karena sekarang King Kong ya sudah mulai join ke area terdepan. Ada Prisma udah mulai mendekat, tapi King Kongnya tetap stay dan King Kong berhasil mendapatkan turtle lanjutan. Di mana sekarang pergerakan dari Platesi tidak akan bisa melakukan banyak hal dan juga apa terlalu Guardian sedikit melenceng tapi setidaknya udah mulai mendekat. Maka itu sekarang tanpa Portia membuat Kailtesi menjadi korban selanjutnya. Terkunci sudah jungler dari Team Falcons dan lihat mereka tampaknya serang ke Super Prince. Oke, King Kong ya bersiap untuk bisa langsung take off. Siapa yang akan menjadi korban lewat Kastrot ya? Sebenarnya sekarang PL sedikit lebih tersisa. Bahkan King Kong sudah tidak mau terlalu lama begitu berbahaya. Santai, relax, tenang, peace, love, and gaul. Super Prince ke pick off ya udah. Onyx PH itu sinyal untuk mundur tampaknya ya. Gak mau terlalu serakah lebih. Mereka at least udah dapetin netral objektif, dapetin 30 poin secara total dan ya sudah terlihat dari sisi ekonominya juga udah agak condong ke arah Onyx PH. Waduh, ditabrak lagi, dilempar lagi, selesai lagi. Walaupun untuk sekarang Brusco pun harus kehilangan dari seluruh apa yang dia milikin. Tapi setidaknya hidupnya udah agak tenang. Dan King Kong numpang lewat ke area bawah. Gak bisa terlalu gampang terlihat dari view-nya kalau nggak ada flicker Pak Bulung. Itu yang terjadi. Johan tentunya kontrol push-nya sangat-sangat kuat dan nggak bisa terlalu Udah ada satu korban, sepertinya ada status from destruction dan Super Prince. Entah bagaimana ceritanya, terculik tertangkap basah. Dibalas itu Ogun pakai flicker. Jadi sebenarnya nggak gitu terkalkulasi tadi ya. Mid dibalas mid, jadi Onyx PH tampaknya atau mungkin Team Falcons tampaknya berhasil seenggaknya membalaskan dendam untuk duo ini. Sejauh ini sama berarti statusnya ya antara PO dan juga Super Prince. Sama-sama kena 2 kali. Ya. Dan netral lagi. Turtle yang kedua segera hadir 10 detik. Kalau kita melihat dari situasinya, level 8 untuk King Kong begitu pula. Sih malah tertinggal. Jadi ini malah membuka sebenarnya chance untuk Onyx PH untuk mengamankan turtle yang kedua dengan cukup nyaman mestinya. Ada sedikit keuntungan. Mungkin ada 2 player di atas, tapi itu adalah Luigi. Kita tahu mereka bisa berpindah tanpa dengan sangat cepat. Sementara sekarang Turtle benar-benar gak bisa dipegang, bahkan dideketin oleh pemain dari Falcons. For Prince sudah mulai dekat pula. Siapa lagi targetnya? Karena sejauh ini ada Spirit of Destruction langsung dikeluarkan begitu saja. Dengan ada sama sekali udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang King Kong. Jika ada Spirit of Misery tadi sepertinya memang udah dipancing duluan. Tidak ada lagi yang bisa mendorong King Kong untuk bisa mendekat. Diduetkan dengan Kelra juga. Jadi damage fisik dan magicnya masuk dan tentunya Super Marco bahkan kayaknya udah pasrah, nggak mengeluarkan flicker tadi. Ya udah, mending hilang aja daripada cooldown lama. Udah, mending dia balik ke base secara terpaksa. Iya, pulang menjadi notifikasi deh pokoknya. Ada aja di atas namanya. benar. Dan kena menit 6. Oke. Ekonomi dan map ini Onyx Philippines lumayan cukup mengontrol loh kelihatannya. Udah 2.400-an.
Dan Cukup nyaman loh ini, lead yang cukup nyaman sebenarnya. Yap, berawal dari mungkin perbedaannya adalah di game ini ya mereka mau lord aja ya dengan adanya Fanny ya Gon ya. Berani itu tadi. Mereka berani banget Dari itu membuat triggernya View malah bisa dibilang. Itu udah kayak ngebuka jendela untuk Onyx Philippines untuk ngebangun snowball dan mereka eksekusinya juga bagus gitu loh. Sementara sekarang Fantasy masih tetap stay berada di dalam area yang dia miliki. Ada perpindahan tempat. Kemanakah mereka pergi? Dan ada satu insting yang begitu baik dan sepertinya Super Prince bisa menggocek ke arah beberapa player. Ya cukup dengan Wings by Wings gak mengeluarkan spell. Mereka atau mungkin Super Prince berhasil mengamankan posisinya, gak out of position, dan di Falcons kali ini mereka sabar dulu lagi ngasih point ke arah Super Marco sih, karena dengan ada Super Marco tuh seenggaknya itu bisa ngenetralin Fanny yang nanti mid game late game itu mainnya condong ke arah split push. Yap. Setidaknya sekarang ada sebuah hal yang cukup berimbang lah kalaupun nanti mau main lain di landing jauh nanti Ogwen. Tidak untuk waktu yang lama selesai. Ogwen menghilang. Kirk mulai mendekat. Fantasy diusir. Nah, burstnya ya, burst potensinya sangat-sangat tinggi dari Onyx Philippines. Turtle yang terakhir sudah muncul di area line of down. Apakah Onyx Philippines mendapatkan perfect journal di game ketiga kali ini? Yap, di bagian tengah ada satu tentara lagi berhasil dihancurkan. Ada satu pop-up bomb yang berhasil langsung diamankan. Sementara Kirknya harus menghadapi dua player tidak bisa menghindar kepada Kiko hampir saja. Dan ada satu lagi Jack terbakar Portia. Zaman Portia udah mulai bergabung di dalam area tersebut di mana mereka berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi ternyata masih belum berakhir. Ada beberapa destruction. Akankah kali ini Super Marco Choi dalam pertempuran? Tidak ternyata. Elranya berdansa Pak Bulung. Yep. Shaman Force-nya sangat-sangat ideal positioningnya dan ya damage-nya sangat-sangat berasa. KTZ nggak bisa kemana-mana dan bahkan Flat Easy-nya pun tidak bisa menahan damage barusan. Dan Ini namanya buruk zoning ya. nggak bisa. Ini Parsianya benar-benar ke zoning. Bener-bener gimana ya, baru ngeliat Marsanya udah mundur. Yap. Baru ngeliat burungnya udah mundur dan Onyx Philippines udah dua kali melipat gandakan lead-nya dari 3 menit yang lalu. Yap. Dan sekarang ada satu tentara lagi bagian atas berhasil dihancurkan harusnya ya. Dan sekarang turtle lagi, perfect turtle harusnya. Kali ini berhasil kan sektornya, tapi ternyata masih ada waktu yang terdelay. Di bagian belakang Jaugen mencoba untuk bisa melakukan sebuah hal yang beda. Tapi tidak pola damage, bahkan King Kong yang tadi ada Kadron. Apa buat dia menyelamatkan pergerakan Grid, tapi pada yang lain Fantasy tidak memiliki satu nasib yang sama dan Fantasy berhasil pulang dari bagian bawah. Mau tidak mau, itulah yang bisa dilakukan oleh Super Marco. Bukan sekarang. Super Marco tetap mendapatkan satu poin kill. Ada sedikit saja kompensasi Pak Bulung dan ya tentunya lore terbuka untuk Onyx Philippines. Seenggaknya Super Marco dapetin extra gold dan juga Super Prince. Jadi ya Super Marco nggak bisa terlalu banyak Pak Bulung. Ya dari dapetin satu aja udah bagus. Onyx Philippines eksekusinya benar-benar mantep. Dua parameter tapi mereka kontrolnya bagus. Telra ngurusin yang depan. King Kong tadi dapetin pick ke arah Owen dulu. Dan udah habis itu formasi Team Falcons mulai kacau dan tentunya dimaksimalkan oleh Onyx Philippines. Dengan adanya inisiasi kayak begitu juga ya, turtle yang tadi emang benar-benar mereka ingin ambil ternyata udah jadinya dicuekin. Lord gratis, Lord sekarang gratis. Satu daya dobrak tambahan lagi untuk Onyx. Benar-benar dan lihat dari sisi Elranya udah mau jadi Holy Crystal. Ini tentunya sinyal yang buruk untuk Team Falcons. Mereka mau defend dengan adanya Holy Crystal, magic precision dikit loh dari sisi Team Falcons. Jadi tentunya damage yang akan diberikan oleh Elra ini masih bisa dibilang sangat-sangat berasa. Oke, Brusco akan seperti apa lagi? Kali ini, Brusco main clap shot tuh barusan. Karena dorong besaran ya. Nah ini nih, udah adanya Holy Crystal tentunya ini lampu hijau untuk Onyx Philippines mungkin lebih agresif lagi openingnya dan Elra nggak takut untuk membuka tanpa adanya mungkin dari sisi roamernya, dari ESP-nya dia berani gitu kalau asal dia lihat posisinya bisa, dia berani pasti kalau untuk membuka Shaman Force dan memberikan damage yang tentunya nggak kecil ke arah komposisi dari Team Falcons. Holy Shield tampaknya ya, yang akan di-trigger, di atas ke-trigger, di bawah juga dan ya, Team Falcons nggak bisa terlalu berbuat banyak, ngarepin minion datang ke arah base saja untuk mendapatkan point. Itu dia Federasi langsung dikeluarkan terkena ke arah Fantasy, mau tidak mau mundur sedikit. Di tempat yang lain Fanny akan seperti apa take off yang dia lakukan, namun sekarang sedikit lagi bisa dihancurkan dan Federasinya berhasil diamankan. Bahkan ada satu lagi dua yang mereka tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata Fantasy tidak mau lagi untuk menerima begitu banyak damage sama sebenarnya untuk Puja.
02. Kelra ditundukkan, masih ada King Kong yang tampaknya masih unstoppable di game kali ini. Wah, oke, Lord, selanjutnya akan seperti apa lagi setupnya nih? Semakin seru, Kelra. Mau offside lagi tidak? Harus lebih berhati-hati pastinya ya. Oke, ada sebuah kejutan tadi kayaknya. Itu kalau benar-benar ada yang nyampe ke situ ya, God ya. Wah, yang pulang nih, bener ada. Kok bisa gitu? Astaga, gimana ini turun tempo tapi Lord nih. Yap. Falcons mencari informasi begitu pola di Philippines karena pemain-pemain seperti mungkin Chow-nya ini belum kelihatan nih Mam. Waduh, Flap sih. Harus berhati-hati juga dan positioning Super Prince harus optimal dan tampaknya tim push menjadi pilihan Super Prince ya untuk memberikan damage dari Lord Prince ya di area atas saja. Chow-nya terpaksa harus ngikutin Super Marco ya karena kalau ada serangan-serangan ganking tiba-tiba Grill ya si Grill keren ini Itu dia. Avatra Guardian mendadak. ada Oben yang penting. Mendadak. Starcell kick off. Woi. Dua player tersabat. Begitu menyakitkan